Simpson yang dinyatakan dengan kekuatan fisik seorang bernama Simpson. Ini membuktikan saudaraku sekali lagi bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Allah yang dahsyat, yang perkasa. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu saudaraku selanjutnya, apa dampak pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya? Apa yang menjadi dampak saudaraku? Pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya sangat-sangat berdampak saudaraku. Yang pertama saudaraku, memberi kuasa untuk mematikan perbuatan dosa. Dalam Roma pasal 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 6 ayat 18 juga dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini satu peringatan keras saudaraku, bagaimana kehidupan orang yang mau percaya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketika itu juga saudaraku, Roh Tuhan itu turun atasnya, akan masuk dan berdiam dalam diri orang yang percaya, yang mau merendahkan diri, yang mau percaya, yang mau menerima Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai nahkoda, sebagai pemimpin di dalam pribadinya. Maka di dalam dirinya ada Roh Allah, itu yang akan memampukan dia untuk mematikan perbuatan-perbuatan dosa, bukan membuat dosa itu pingsan. Jadi Bapak Ibu saudaraku Tuhan, tidak ada alasan saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan saudaraku, apapun bentuk kedagingan yang mengikat kita, yang membelenggu kita, apakah itu nikotin, rokok, apakah itu kita dulu sebelum percaya Tuhan terikat dengan konsumsi minuman-minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, apapun saudaraku kejahatan. Pada waktu kita mau percaya kepada Tuhan, Roh Tuhan itu akan berdiam dalam diri kita. Roh Tuhan itu yang akan membebaskan, yang akan melepaskan kita dari ikatan belenggu-belenggu perbuatan dosa. Jadi Bapak Ibu saudaraku di Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ dipastikan ada kelepasan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, tidak ada lagi pertanyaan, oh Pak Pendeta, Pak Gembala, saya mau percaya Yesus, saya mau beribadah kepada Tuhan, tapi Pak Pendeta mohon maaf, saya belum bisa melepaskan rokok, saya belum bisa melepaskan minuman keras, saya akan mencoba untuk menguranginya sedikit demi sedikit, saya mau berusaha untuk mengurangi kegilaan saya untuk berjudi sedikit demi sedikit. Bapak Ibu saudaraku, saya mau katakan itu tidak benar saudaraku. Artinya engkau belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh menerima Dia sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Karena Alkitab mencatat di mana ada Roh Allah, di situ dipastikan ada kemerdekaan, ada kelepasan. Roh Allah itu akan memampukan kita untuk berkata tidak terhadap dosa, berhenti berbuat dosa, menguasai dosa, bukan jadi hamba dosa, apalagi hidup setengah-setengah. Dan itu tidak dibenarkan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, dampak pencurahan Roh Kudus sangat luar biasa. Memberi kuasa untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging yang bergejolak di dalam diri kita pada waktu kita menjadi percaya. Roh Tuhan itu yang akan memampukan kita. Saudaraku di dalam Tuhan, selanjutnya dampak pencurahan Roh Kudus yang kedua. Yang kedua saudaraku di dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas mencatat yang kedua, menuntun hidup dalam kebenaran. Saudaraku, menuntun hidup dalam kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, ketika Roh Kudus tercurah dalam diri kita, saudaraku, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus adalah sumber kebenaran. Kita tidak akan tersesat, saudaraku. Kita akan berjalan dalam ketetapan Roh Kudus. Itu akan memampu kita hidup benar, saudaraku. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan daripada kuasa Roh Kudus.
menuntun kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku. Betapa orang-orang Saudaraku yang sudah hidup dalam Tuhan. Itu sebabnya mengapa Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada Saudaraku yang lama sudah berlalu, yang baru yang akan datang, yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Oleh karena Saudaraku, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan kembali kepada kehidupan-kehidupan yang lama. Kedatipun godaan sungguh luar biasa akan terus menggodai, menghantui kita dalam lingkungan tempat kita bekerja, di mana saja berada tawaran-tawaran dunia untuk terus membujuk, merayu saudara untuk hidup kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi saudara akan mampu berkata tidak. Saudara akan mampu berkata itu adalah masa laluku. Tapi masa depanku adalah bersama-sama dengan Tuhan. Karena Roh Kudus menuntun kita dalam hidup dalam kebenaran. Saudaraku, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Hidup kita dipastikan berubah. Hidup kita tidak akan sama lagi pada waktu kita sudah serahkan hidup kita, pribadi kita untuk Tuhan. Karena Roh itu adalah Roh kebenaran. Saudaraku dikasih Tuhan, luar biasa Saudaraku. Lalu yang ketiga, Alkitab mencatat dampak ketika Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Roh Kudus itu akan memberikan penghiburan. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bentuk penghiburan dari Roh Kudus datangnya dari dalam. Nah saudaraku di Tuhan, saya mau katakan bentuk penghiburan Roh Kudus datangnya dari dalam, saudaraku, yang meliputi berbagai aspek. Aspek yang pertama saudaraku, bagaimanakah model penghiburan dari Roh Kudus, saudaraku? Alkitab mencatat dengan jelas saudaraku. Yang pertama saudaraku, bentuk penghiburan Roh Kudus adalah perasaan damai sejahtera. Mengalami damai sejahtera. Ini aspek yang pertama. Penghiburan yang Tuhan nyatakan di dalam diri orang yang percaya. Saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama adalah perasaan damai sejahtera. Luar biasa. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang akan diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku luar biasa. Roh penghibur itu saudaraku memberikan kepada kita damai sejahtera. Yesus dengan tegas katakan bahwa damai sejahtera itu saudaraku dalam Yohanes 14 ayat 27 itu berbeda daripada damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai dari dunia saudaraku bersifat sementara. Damai dari dunia tergantung keadaan. Ketika kita sukses, kita dipromosikan. Ketika kita lulus dari ujian, lulus PNS, lulus masuk perguruan tinggi yang ternama saudaraku. Oh lalu damai sejahteranya melimpah saudaraku, ya senang dia. Tetapi ketika dia gagal, ketika dia bangkrut, ketika dia mengalami sakit penyakit saudaraku, hilang sudah damai sejahteranya saudara. Itulah damai dari dunia. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu datangnya dari dalam. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu akan tinggal terus bersama-sama dengan kita. Tidak tergantung dengan segala keadaan. Saudaraku, itulah penghiburan yang Tuhan berikan. Lalu bentuk penghiburan yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita saudaraku adalah perasaan tenang. Saudaraku, tenang, rasa aman, rasa nyaman. Dalam Mazmur 62 ayat kedua, hanya dekat Allah saja ku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu saudaraku dengan Tuhan, Mazmur 62 adalah tulisan Raja Daud saudaraku. Siapa Raja Daud? Dia adalah seorang raja yang sangat terkenal. Terkenal saudaraku luar biasa, gagah perkasa. Raja Daud, dia kaya saudaraku. Dia memiliki pasukan-pasukan istimewa. Para pahlawan-pahlawan Daud saudaraku, segalanya yang dia inginkan dia dapat memenuhinya. Karena pada waktu itu saudaraku dikasih Tuhan, beberapa bangsa-bangsa takluk di bawah kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Tapi Bapak Ibu saudaraku perhatikan baik-baik. Daud dengan tegas dia berkata,
Dia mengalami perasaan tenang bukan dekat dengan jabatannya sebagai seorang raja. Dia mengalami perasaan tenang bukan karena dekat dengan kekayaan yang ia miliki. Dia mengalami perasaan tenang bukan karena dia dekat dengan pasukan-pasukan istimewa pahlawan-pahlawan Raja Daud yang siap selalu sedia bersama-sama dengan Daud, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya mati demi untuk melindungi Raja Daud. Tapi Daud tidak katakan dekat dengan kejabatan sebagai raja, dekat dengan jabatan dengan kekayaannya, dekat dengan para pahlawan-pahlawan prajurit-prajurit yang istimewa, dia aman, dia tenang. Tapi dia katakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah saudaraku perasaan damai, perasaan tenang. Oleh karena roh penghibur itu di dalam diri Raja Daud, di dalam diri orang-orang percaya. Jadi orang yang percaya, dia tidak akan pernah memberhalakan jabatannya. Dia tidak akan pernah memberhalakan kekayaannya. Dia tidak akan pernah memberhalakan dengan orang-orang pintar, orang-orang kuat relasi. Relasi boleh pergi, kekayaan boleh pergi, jabatan boleh pergi, tetapi merasa tenang itu tetap ada dalam diri orang percaya karena kedekatannya dengan Tuhan. Amin, saudaraku dari Tuhan. Haleluya, saudaraku. Dekat dengan Tuhan kita tenang. Dekat dengan Tuhan, saudaraku, kita nyaman dan kita aman. Lalu yang selanjutnya, saudaraku, yang dikasih Tuhan, yang berikutnya, saudaraku, dikasih Tuhan, ya, bentuk penghiburan dari Roh Kudus, saudaraku, yaitu mengalami perasaan lega. Oh, saudaraku, lega, ya, lapang rasa. Lega artinya itu terlepas dari kesesakan, ya, dari kekeringan, ya, kehausan, ya. Makanya kalau orang setelah dia minum dalam kehausan yang luar biasa, oh dia katakan, oh lega, lepas sudah dahaga, ya, kekeringan, ya, yang melanda. Saudaraku Tuhan, dikatakan firman Tuhan, Injil Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Segala kesumpekan, segala kegalauan, segala tekanan-tekanan berat yang menindih perasaan dan pikiran kita, saudaraku, tubuh jiwa kita, saudaraku, semua akan dapat dilepaskan di dalam Roh Kudus yang memberikan penghiburan, memberikan kelegaan di dalam diri kita, memberikan kelapangan di dalam diri kita, kelepasan dalam kedahagaan, dalam kesesakan yang terjadi. Saudaraku, luar biasa. Itulah penghiburan dari Roh Kudus, saudaraku, luar biasa dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu saudaraku, ya, arti dari penghiburan yang keempat adalah perasaan sukacita. Oh, haleluya. Dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 21, ya, karena dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Saudaraku, karena dia hati kita bersukacita, ya, kita dapat tersenyum bergembira ria, ya, oleh karena apa? Roh Kudus, saudaraku di Tuhan, luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, setiap orang yang percaya Tuhan, saudaraku, akan ada satu perubahan. Tidak hanya perubahan karakter di dalam kehidupan saudaraku, tapi juga akan terjadi perubahan dari mimik wajahnya, saudaraku. Ya, wajahnya akan gampang sekali tersenyum. Ya, dia akan gampang sekali tertawa dengan riang gembira. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan, saudaraku. Persoalan tetap ada, masalah tetap ada, bahkan kedukaan pun dapat melanda dalam kehidupannya. Tapi saudaraku, wajahnya tetap bersukacita. Saudaraku, semua karena apa, saudaraku? Karena Roh Kudus yang memberikan penghiburan dalam diri kita. Ya, saudaraku, itu akan terpancar dari wajah kita. Saudaraku, luar biasa Bapak Ibu saudaraku. Dan saya melihat ini adalah wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saudaraku, walaupun ada masalah, ada pergumulan, ada beban, saudaraku, tapi itu tidak akan dapat merampas sukacita. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Amin, saudaraku di Tuhan. Saudaraku, luar biasa bagaimana penghiburan dalam Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu yang selanjutnya, saudaraku, ya, dampak pencurahan Roh Kudus yang berikutnya, yang selanjutnya adalah memberi kuasa menjadi saksi Tuhan. Dan saudaraku, menjadi saksi Tuhan tidak gampang, saudaraku. Karena akan ada harga yang harus dibayar. Alkitab, saudaraku, mencatat, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, ya, ayat 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada setiap umatnya yang percaya. Nah saudara Kristus Tuhan, penganiayaan dan ancaman yang dialami oleh orang percaya dalam jemaat yang mula-mula tidak menghalangi mereka untuk menjadi saksi Tuhan. Saudaraku, luar biasa. Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana di jemaat mula-mula, saudaraku, luar biasa bagaimana mereka oleh karena imannya, oleh karena kepercayaannya, saudaraku, yang dikasih Tuhan, mereka, saudaraku, harus mengalami penganiayaan. Mereka harus mengalami tekanan, saudaraku. Mereka harus mengalami intimidasi yang luar biasa. Saudara perhatikan, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul pasal 8, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 bagian ke B, saudaraku, ayat 4, kita perhatikan pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terjadi, saudaraku, terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kisah Para Rasul, saudaraku, pasal 8 ayat 1b dan ayat yang keempat. Kita perhatikan di sana sungguh luar biasa. Saudaraku, di mana mereka, saudaraku, oleh karena kekristenan, oleh karena iman mereka, mereka mengalami penganiayaan yang hebat. Para rasul-rasul, saudaraku, tak kala dianiaya, saudaraku, mereka tetap berada di Yerusalem. Mereka tidak keluar dari Yerusalem. Mereka siap menghadapi penganiayaan yang hebat. Tetapi saudaraku, para murid-muridnya, saudaraku, mereka tersebar, ya, bukan melarikan diri tapi tersebar ke daerah mana, saudaraku? Yudea, Samaria. Ketika mereka tersebar, saudaraku, mereka tetap memberitakan Injil. Saudaraku, ini suatu hal yang luar biasa. Penganiayaan, ancaman, intimidasi, saudaraku, tidak akan membuat kita takut untuk menjadi saksi Tuhan. Karena Roh Kudus, saudaraku, di dalam diri kita yang memberikan kuasa, memampukan, memberanikan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Walaupun ancaman maut, walaupun ancaman kita akan dibuang, walaupun ancaman kita akan dipecat, kita akan diturunkan dalam jabatan kita akan dipindahkan ke tempat-tempat yang jauh, saudaraku. Tapi saudaraku Kristus Tuhan, orang percaya, dia akan berani berkata seperti Daniel, lebih memilih masuk ke dalam gua singa daripada tidak beribadah kepada Tuhan selama 30 hari. Mereka berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala, tapi dengar baik-baik Tuanku Raja Nebukadnezar, kami tidak akan menyembah patung berhala buatan rajaku Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka lebih memilih dilemparkan dalam perapian yang menyala. Bahkan dengan iman mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala, artinya mereka mati sebagai martir dalam perapian yang menyala. Mereka tidak menyangkal Tuhan. Saudaraku, dari mana semua kekuatan Roh Tuhan, Roh Allah di dalam diri orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Tapi apa balasan Tuhan, saudaraku? Ketika kita memilih untuk lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia, daripada takut daripada kita dipecat, ditinggalkan, dijauhi, saudaraku, apa yang terjadi? Allah membela kita. Dunia boleh tinggalkan kita, sahabat-sahabat boleh meninggalkan kita, saudaraku. Asalkan Tuhan bersama-sama dengan kita, saudaraku, ingat baik-baik, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mempromosikan kita. Ingat, promosi itu datangnya daripada Tuhan. Ketika pintu tertutup, saudaraku, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang lain. Ketika Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkannya. Alkitab mencatat bagaimana Daniel yang hidup dalam takut akan Tuhan luar biasa. 3 kali sehari dia selalu beribadah menyembah Tuhan Allahnya. Alkitab mencatat, saudaraku, dalam 3 pemerintahan yang berbeda. Pemerintahan Babelonia, Media, Persia, dia tetap dipakai menjadi petinggi dalam kerajaan-kerajaan hebat. Karena apa, saudaraku? Karena Daniel memutuskan untuk takut akan Tuhan. Dia lebih baik mati daripada meninggalkan Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan terus mengangkat dia. Oleh karena, saudaraku, takutlah akan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber. Alkitab katakan hati raja-raja itu seperti batang air di hadapan Tuhan. Seperti batang air, artinya Tuhan yang mengatur, saudaraku. Ya, Tuhan yang mengatur. Tidak ada yang tidak mungkin, saudaraku. Yusuf seorang diri, saudaraku, tapi Tuhan mengangkat dia seorang diri menjadi penguasa di tanah Mesir, orang nomor 2 setelah Raja Firaun.
Dari mana rumus, saudaraku? Rumusnya hanya satu. Karena Yusuf hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan menyertai dia, Tuhan mengangkat dia. Oleh karena saudaraku, jangan takut. Ya, jika Allah di pihak kita, Alkitab katakan siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Pastikan Tuhan berada di pihak kita, saudaraku. Maka segala rintangan itu akan diselesaikan Tuhan. Oleh karena saudaraku, apapun terjadi, saudaraku, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Walaupun konsekuensinya engkau akan dipecat, walaupun konsekuensinya engkau akan dijauhi, engkau akan ditinggalkan, bahkan sekalipun nyawamu menjadi taruhannya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Alkitab katakan lebih baik, saudaraku, kita kehilangan nyawa kita daripada kita kehilangan jiwa kita. Apa guna kita memperoleh seluruh dunia ini, saudaraku, tapi kita kehilangan nyawa kita, jiwa kita binasa, saudaraku. Tapi takutlah kepada Tuhan yang tidak hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi juga berkuasa membunuh jiwa. Takutlah akan Tuhan. Saudaraku Tuhan, 2 Timotius 1:7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudaraku, orang di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah mengenal yang namanya rasa takut, saudaraku. Asal dia hidup dalam kebenaran, dia tidak takut. Karena apa, saudara? Karena Tuhan ada di pihaknya. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Kita hanya takut kalau itu menyimpang dari jalan Tuhan. Kita hanya takut kalau itu melawan Tuhan, kalau itu bertentangan dengan Tuhan. Kita hanya takut ketika kita digoda untuk berbuat jahat, saudaraku. Itu hanya kita takut, saudaraku. Takut kepada Tuhan, saudaraku, bukan takut kepada manusia. Takut untuk berbuat dosa, karena kita lebih takut kepada Tuhan. Tidak ada kata kompromi, saudaraku, di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena roh Tuhan di dalam dirinya yang akan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu yang selanjutnya, yang kelima, dampak pencurahan Roh Kudus, saudaraku, bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus menjadi materai dan jaminan keselamatan bagi orang percaya. Haleluya. Efesus pasal 1:13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya, saudaraku. Dampak pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Roh Kudus menjadi materai yang menjamin keselamatan kita, saudaraku. Materai artinya sah, saudaraku, ya. Secara hukum kita sah dalam pandangan Tuhan bahwa kita adalah anak ketebusannya. Amin, saudaraku. Jadi jaminan untuk keselamatan kekal yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah materai, menjamin bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Jadi saudaraku, Tuhan, luar biasa karya Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penutup firman Tuhan pada hari ini, serahkanlah hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Serahkan, saudara. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita tidak mau taat atas pimpinan Roh Kudus, saudaraku, dipertanyakan status kita. Tapi ketika kita mau taat kepada pimpinan Roh Kudus di dalam diri kita, itu yang akan memastikan kita sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, selanjutnya pastikan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menjamin status kita sebagai anak-anak Allah yang akan mewarisi segala janji-janji Allah.
Dalam Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya saudaraku, pastikan hidup kita dalam pimpinan Roh. Karena Roh Kudus menjamin status kita sebagai anak-anak Allah yang berhak mewarisi segala janji-janji Allah. Janji perlindungan, janji keberhasilan, janji penyertaan, janji berkat, bahkan janji keselamatan yang akan diberikan kepada kita oleh Roh yang kekal. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami memuji nama-Mu, mengucap syukur. Kebaikan Tuhan sungguh nyata sempurna. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu luar biasa, menolong kami, menghiburkan dan menguatkan kami, memampukan kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah berhenti disampaikan pada hari ini. Tapi kami tahu Roh Kudus Tuhan tidak akan pernah berhenti. Roh Kudus Tuhan akan terus bekerja dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus Tuhan akan terus mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Roh Kudus Tuhan terus mendesak kepada kami untuk kami mau taat, untuk kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah secara bertanggung jawab. Sehingga setiap pribadi kami akan diberkati Tuhan. Keluarga rumah tangga kami akan diberkati Tuhan. Pekerjaan hidup kami akan diberkati Tuhan. Keluar masuk kami akan dalam pernaungan penyertaan Tuhan. Sampai di mana saatnya harinya tiba, di mana Tuhan akan memanggil semua kita pulang, menerima mahkota kemuliaan, menerima rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi semua saleh-saleh ketebusannya yang setia sampai akhir hidupnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tanahkan pujian. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap di surga ku memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.